Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbicara, memberikan informasi kepada kita semua mengenai peran media sosial di masa pandemi. Tak lupa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dimanapun kita berada, tanpa kekurangan satu apapun. Hadirin yang terhormat, situasi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah. Sekolah dan kantor pun dirumahkan. Mungkin awalnya kita merasa senang dengan kebijakan tersebut. Namun, setelah kurang lebih 7 bulan, kita mulai bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa? Di awal kebijakan ini diterapkan, kita masih menganggapnya sebagai liburan dengan ekspektasi yang hanya 3 bulan dan semuanya bisa kembali menjadi normal. Dengan ekspektasi tersebut, kita menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang belum sempat kita lakukan, seperti menonton film yang belum sempat kita tonton, memasak dan mencoba makanan baru, berolahraga, mentie-dye baju, melukis, dan sebagainya. Namun setelah 3 bulan, kita mulai merasa bosan, karena sudah melakukan semua hal. Akhirnya kita pun menghabiskan waktu dengan menyelami media sosial. Hadirin yang terhormat, media sosial merupakan sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten atau karya. Berdasarkan data dari okezone.com per Januari tahun 2020, hampir 3,8 miliar penduduk dunia merupakan pengguna media sosial, dan 160 juta diantaranya merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif. Dengan banyaknya pengguna media sosial tersebut, tentu mereka pun datang dari berbagai kalangan, baik pendidikan, ekonomi, ataupun umur. Di Indonesia sendiri, media sosial yang paling sering diakses adalah Facebook, disusul oleh Instagram, Twitter, dan TikTok. Tujuan mereka menggunakan media sosial pun tidak hanya sebatas sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu, tetapi sebagai sarana untuk bekerja, mencari informasi, bahkan belajar. Hadirin yang terhormat, di masa pandemi saat ini, tentu kita harus bisa memutar otak bagaimana caranya untuk bisa menyambung hidup. Media sosial bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk bekerja dan menambah penghasilan. Apalagi dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, hanya dengan bermodal handphone dan kuota internet, kita bisa berjualan dan mempromosikannya ke khalayak ramai, sehingga jangkauan konsumen jauh lebih luas. Selanjutnya, media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi terkini. Di Twitter misalnya, perputaran informasi yang ada di Twitter sangatlah cepat. Twitter juga memiliki ruang diskusi yang lebih luas, sehingga bisa mengasah pikiran kita untuk menjadi semakin kritis. Mencari teman baru pun sangat mudah di Twitter. Mulai dari teman dengan kesukaan yang sama seperti fandom-fandom Korea, hingga teman yang memiliki impian untuk masuk PTN yang sama. Ya, Twitter saat ini dimanfaatkan juga sebagai tempat untuk belajar. Ambisverse, nama yang diberikan kepada komunitas atau orang-orang yang menjadikan Twitter sebagai sarana untuk belajar dan berbagi informasi mengenai dunia pendidikan. Seperti baru-baru ini, para ambisver sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi UTBK 2021 dengan berbagai latihan-latihan soal dan pembahasan materi. Lanjut lagi untuk orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bersantai, tertawa, atau istirahat sebentar dari kepenatan pelajaran dan kelas. TikTok mungkin bisa menjadi pilihan, karena konten-konten yang ada di TikTok sangatlah beragam. Di TikTok, kita bisa berjoget, bernyanyi,
bercerita hal-hal lucu atau kejadian pribadi, sampai tips and tricks mengenai banyak hal. Algoritma yang dimiliki TikTok pun cukup berbeda dengan platform lain, sehingga memberikan kesempatan video kita bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Bahkan selama masa pandemi saat ini, sudah banyak orang yang berhasil terkenal lewat TikTok. Sebut saja Fadil Jaidi dan Emil. Hadirin yang terhormat, di masa pandemi saat ini, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan melakukan segala usaha sebaik-baiknya. Ambil semua kesempatan yang ada, dan media sosial adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan. Meskipun tanpa dipungkiri, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kita semua tahu, tahun 2020 bukanlah tahun yang terbaik. Tetapi, jadikanlah situasi ini sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa berkembang. Tidak usah lagi gengsi. Kita harus bisa mencari banyak relasi agar bisa bertahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran media sosial di masa pandemi saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga informasi ini bermanfaat. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dan di rumah dulu.